Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robianto, salah satu mahasiswa Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan presentasi mengenai sejarah perekonomian Indonesia. Baik, langsung saja kita ke materi. Sejarah perekonomian Indonesia. Sejarah perekonomian Indonesia merupakan suatu catatan penting untuk melihat bagaimana perkembangan Indonesia dalam perjalanan waktunya. Kondisi perekonomian Indonesia mengalami berbagai dinamika seiring perputaran waktu. Hal ini relevan diungkapkan sebagai bagian untuk mengetahui realita perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia dari masa ke masa. Melihat dinamika perjalanan perekonomian Indonesia, maka pendekatan historis layak dikedepankan. Pendekatan ini tentu saja sejalan dengan rekap jejak perjalanan bangsa Indonesia. Dengan demikian, aspek sejarah Indonesia sedikit banyak menjadi acuan bagi derap langkah perjalanan perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia dari masa ke masa ini pun terbagi menjadi 4 masa, yaitu ada masa sebelum penjajahan yang terjadi sebelum tahun 1600, masa penjajahan Portugis, masa penjajahan Belanda, dan masa penjajahan Jepang. Di masa sebelum penjajahan, dinamika perekonomian Indonesia pada masa sebelum penjajahan dimulai dari zaman prasejarah sampai dengan masuknya kolonialisme di Indonesia, yaitu ketika Portugis masuk ke Indonesia di Maluku pada abad ke-16. Dalam masa sebelum penjajahan, perekonomian Indonesia bertumbuh pada sektor pertanian dan perdagangan. Munculnya sektor perdagangan dalam aktivitas masyarakat pada zaman tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak hanya berbasis pada sektor primer saja. Dengan demikian, cikal bakal sektor perekonomian yang lebih baik sebenarnya telah dimulai pada masa tersebut. Masa penjajahan Portugis. Masa penjajahan Portugis memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan Portugis ini, kondisi perekonomian Indonesia lebih banyak diwarnai adanya perlawanan dari rakyat terhadap Portugis. Karena komoditi rempah-rempah yang menjadi andalan rakyat Indonesia dijarah begitu saja. Dengan demikian, kondisi perekonomian Indonesia berada dalam bayang-bayang Portugis. Sumber daya yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat pun menjadi bagian dari eksploitasi Portugis. Masuk pada masa penjajahan Belanda. Belanda masuk ke Indonesia kira-kira pada tahun 1602. Belanda secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Timor Portugis yang tetap dikuasai Portugis hingga 1975 ketika berintegrasi menjadi provinsi Indonesia bernama Timur Timur. Di masa penjajahan Jepang, kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang di bidang ekonomi telah mengakibatkan kehidupan rakyat Indonesia menjadi sengsara dan penuh penderitaan. Kondisi rakyat Indonesia selama pendudukan Jepang, jika dibandingkan dengan kondisi rakyat Indonesia ketika dijajah Belanda, malah lebih buruk. Padahal Jepang menduduki Indonesia hanya 3,5 tahun, sedangkan Belanda menjajah Indonesia selama 3,5 abad. Kemudian masuk pada masa Orde Lama yang terjadi di tahun 1945. Dinamika perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama menarik untuk dicermati. Hal ini terjadi karena pada masa tersebut Indonesia adalah negara yang baru saja merdeka. Ibaratnya sebagai negara yang baru merdeka, maka berbagai fenomena pun muncul seiring dengan berlangsungnya kehidupan politik yang berlangsung pada saat itu. Dalam masa ini, perkembangan perekonomian dibagi dalam 3 masa, yaitu ada masa kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Pada masa kemerdekaan ini, keadaan ekonomi pada awal kemerdekaan sangat tidak menggembirakan. Hal itu terjadi karena adanya inflasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang yang secara tidak terkendali.
Kondisi perekonomian pada masa ini pun lebih banyak berkutat pada bagaimana menyelesaikan persoalan ekonomi dasar. Namun hal ini pun juga tidak bisa berjalan dengan baik. Akibat situasi politik yang tidak stabil, beberapa kebijakan sebenarnya telah didesain dengan sebaik mungkin, namun ketika diimplementasikan tidak berjalan. Tentu saja tidak bisa memperbaiki kondisi perekonomian pada masa itu. Dan di masa demokrasi liberal, paham liberalisme mulai masuk dalam kebijakan perekonomian Indonesia. Ciri utama masa demokrasi liberal adalah sering bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak, tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak. Hal ini kemudian membuat pada masa ini perekonomian diserahkan sepenuhnya pada pasar. Kebijakan ini sebenarnya belum tepat benar, tetapi penguasa pribumi masih belum mampu bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Namun akibat pengaruh eksternal, masa kebijakan ini tetap berjalan. Dampak dari kebijakan ini akhirnya hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia. Di masa demokrasi terpimpin ini, tidak menunjukkan kondisi perekonomian yang baik, justru berdampak pada adanya devaluasi, perlunya membentuk lembaga ekonomi, dan kegagalan dalam bidang moneter. Devaluasi berarti menurunkan nilai uang, tujuannya guna membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta agar dapat meningkatkan nilai rupiah, sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Pada saat itu, mata uang Rp1.000 dan Rp1.500 menjadi Rp50. Pada saat itu pula dibentuk apa yang disebut dengan deklarasi ekonomi, yang bertujuan untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Masuklah pada masa Orde Baru, identik dengan masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa ini dikenal dengan beberapa tahapan pembangunan yang menjadi agendanya. Namun proses perjalanan Orde Baru juga penuh dengan dinamika, sehingga kondisi perjalanan perekonomian juga seiring dengannya. Orde Baru mengawali rezimnya dengan menekankan pada otoritas stabilitas ekonomi dan politik. Program pemerintah berorientasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Berkaca pada masa sebelumnya, di mana ketika sistem ekonomi liberal diterapkan ternyata berdampak pada kegagalan penguasa pribumi dalam bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Maka pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang baru melalui pendekatan demokrasi Pancasila. Meskipun Orde Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi fundamental ekonomi justru rapuh. Hal ini terbukti ketika dunia dilanda krisis global pada tahun 1998. Indonesia merasakan dampak yang luar biasa, harga-harga meningkat secara drastis dan sulit dikendalikan. Rupiah tidak berharga dalam perdagangan internasional, dan banyak perusahaan berskala besar bangkrut. Titik kulminasi keterpurukan Orde Baru akhirnya berujung pada mundurnya Soeharto dari kursi presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Di masa reformasi, dianggap sebagai tonggak baru perjalanan kehidupan bangsa Indonesia, baik dari sisi sosial dan politik. Pada masa ini muncul beberapa kebijakan yang kemudian menjadi landasan bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Kebijakan yang paling menonjol adalah adanya pergeseran pengelolaan pemerintahan dan yang semua sentralistis menjadi desentralistis. Kebijakan dengan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Di masa Presiden B.J. Habibie adalah wakil presiden ketika Soeharto terpilih kembali menjadi presiden ke-7. Namun ketika Soeharto lengser, konstitusi Habibie yang menggantikannya. Habibie inilah boleh dikata sebagai awal orde reformasi. Meski masih sebagai sebagian dari Soeharto, perdebatan tentang siapa sebenarnya yang mengawali reformasi masih ada hingga sekarang. Namun jika kita mengaca pada perjalanan sejarah awal bergulirnya reformasi, nampak bahwa reformasi yang dimaksud adalah lengsernya Soeharto dari kursi presiden.
Nah, ketika Soeharto telah benar-benar turun, maka tentu saja penggantinya layak disebut sebagai pemimpin baru yang reformis. Habibie mewarisi kondisi kekacauan pasca pengunduran diri Soeharto akibat salah urus pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah di Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Di masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, perekonomian kala itu butuh perhatian serius dalam penanganannya. Salah satunya adalah sektor moneter. Menyadari betapa beratnya mengelola sektor moneter, maka untuk mengatasi krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia, dibentuklah Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, yang bertujuan untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Di masa Presiden Megawati, pemerintah Megawati mewarisi kondisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk daripada masa pemerintahan Gus Dur. Hal itu ditunjukkan dengan adanya inflasi dan rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, kurang berkembangnya investor swasta, baik dalam negeri maupun swasta. Selain itu, nilai tukar rupiah yang masih fluktuatif dan indeks harga saham gabungan yang cenderung menurun. Tetapi pada masa kepemimpinan Presiden Megawati pun, perekonomian Indonesia mulai mengalami kemajuan. Pemerintah dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 4,1%. Karena pada saat itu pemerintah membuat kebijakan privatisasi BUMN, yaitu menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi karena BUMN yang diprivatisasi dijual kepada perusahaan asing. Dan pada saat masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau lebih dikenal dengan sebutan SBY. Di era SBY meninggalkan beberapa masalah, yaitu implementasi pembangunan ekonomi terkesan seadanya karena tidak atau barangkali belum muncul strategi yang bisa membuat perekonomian Indonesia kembali bergairah. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengangguran dan kemiskinan yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Tibalah masa Presiden Joko Widodo. Pasca dilantik menjadi presiden, Joko Widodo tidak membuang-buang waktu lagi dengan agenda utama reformasi ekonomi, konektivitas antar wilayah dan produktivitas. Pemerintahan Jokowi dengan semboyannya kerja segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mencapai targetnya. Berbeda dengan pendahulunya yang memperbesar alokasi subsidi, Jokowi lebih memilih untuk mengeluarkan kebijakan yang tidak populer di mata publik, yaitu mengurangi subsidi energi dan mengalihkannya ke sektor-sektor produktif dan jaring pengaman sosial. Sekian pemaparan dari saya, apabila kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.